Hi guys, welcome to the new episode of Bistalk. Nah, seperti yang udah kalian lihat nih, di sini udah ada blind box yang gemes-gemes banget. Kira-kira di sini kita bakal ngapain ya? Kira-kira siapa ya narasumber yang bakal ngisi podcast kita kali ini? Mari kita langsung sambut aja Kak Nadira. Hai Kak. Hai, halo Lukna. Halo. Nah, sebelumnya boleh nggak nih kakak perkenalkan diri kakak terlebih dahulu biar kita lebih kenal nih sama kakak. Oke, jadi kenalin, nama aku Nadira Nurrahma, bisa dipanggil Nadira atau Dira. Aku dari bisnis kreatif angkatan 2024 dan saat ini aku punya bisnis yang kurang lebih tuh baru jalannya selama 4 bulan dan aku punya bisnisnya tuh blind box gitu. Wah, bener banget. Nah, boleh nggak sih kakak ceritain kesibukan kakak di kuliah itu ngapain aja? Mungkin selain kuliah kakak ikut organisasi gitu atau gimana? Oke, mungkin kalau misalkan dari organisasi sendiri, aku tuh ikut yang di dalam jurusan aku sama di yang se-UI gitu. Jadi kalau misalkan buat sekarang aku join CDS nih, aku join CDS dan aku juga aku ikut HIMA gitu. Jadi balance aja sih. Jadi kayak di luar yang se-UI ada, terus yang di jurusan juga ada gitu. Terus juga saat ini tuh megang banyak sih, lumayan proker juga gitu. Oh iya, kakak juga kemarin megang UI Talks ya. Benar banget, itu juga baru selesai. Kalian jangan lupa nonton after movie-nya ya. Betul. Nah, tadi kan kakak udah sempat mention kalau kakak tuh punya bisnis blind box nih. Nah, kira-kira apa sih yang memotivasi kakak buat mulai berbisnis blind box ini? Apakah kakak emang suka sama blind box atau gimana? Sebenarnya tuh awalnya tuh kayak agak lucu sih sebenarnya nih. Karena jadi awalnya tuh aku tertarik sama blind box. Aku ngeliat kayak aku tuh FOMO, aku termasuk orang yang FOMO juga sama blind box. Kayak aku tuh ngeliat temen aku kayak, ih dia lucu ya ternyata, make back charm di tasnya, lucu juga. Terus juga aku tuh itu kan kayak ada banyak rumor juga kalau blind box itu mengurangi stres buat Gen Z gitu. Makanya aku coba cari tahu kan tentang blind box. Terus nggak tahu tiba-tiba kayak mungkin karena udah jujur kayak mungkin kalian udah bisnis kali ya. Jadi aku tuh sempat beli 3 produk blind box dan itu aku awalnya cuman niatnya pengen aku pakai sendiri, tapi karena aku kayak kebanyakan belinya. Beneran kayak itu aku cuma butuh satu aja kan karena aku pengen nyoba-nyoba. Tapi taunya ternyata aku beli 3 karena kalap. Nah, terus karena aku ngerasa itu kelebihan, jadi makanya aku jual lah yang nggak aku pakai blind box-nya gitu, yang emang sekiranya tuh nggak aku pakai. Aku coba jual iseng-iseng, itu kayak aku jual produknya di komunitas yang kayak para pencinta blind box gitu. Kalau misalkan di X tuh ada, kan ada kayak suka ada komunitas-komunitas gitu kan. Nah itu aku jual coba di situ, terus kayak kalau nggak salah dalam waktu 5 hari itu tuh sold out gitu. Terus aku kayak kepikiran, ternyata seru juga ya jualan blind box gitu. Dan itu tuh aku belum terlalu banyak tahu tentang jenis-jenisnya karena jenis-jenis dari blind box ini tuh kayak jujur banyak banget. Dan kayaknya ada beberapa juga sih yang kayak sampai sekarang ada yang belum aku hafal juga sebenarnya gitu. Oh wow, jadi waktu itu kakak sempat ikutan FOMO ya beli blind box yang lagi ngetren. Apa tuh kak, Labu Buka atau Cry Baby atau apa? Ini sih yang sekarang kayak ada di ini nih. Ini namanya Nomi gitu. Ini ada namanya Nomi. Jadi kalau misalkan ini sebenarnya ada di offline store kalau misalkan di Indonesia. Tapi jadi tuh kayak Popmart sama Nomi ini kayak ini beda kayak beda inilah, maksudnya beda toko gitu. Oh iya. Dan aku nih juga jualnya tuh yang emang bukan yang ada di Indo juga gitu. Jadi kayak misalkan kalau yang barang-barang Popmart itu kan emang dia udah ada kan store-nya, emang udah banyak juga di Indo. Tapi kalau misalkan yang aku jual ini ada beberapa yang emang gak dijual di Indo gitu. Jadi mau gak mau harus lewat kakak. Nah, betul banget. Strategi marketingnya. Ya, mantap. Sekaligus nih kak, boleh dong tolong perkenalkan produk apa yang kakak jual biar kita mungkin bisa tertarik buat beli nih. Oke, jadi ini sebenarnya kayak ada beberapa, ini sebenarnya beda-beda sih, tapi ini sama jenisnya. Jadi itu sebenarnya ini kayak aku bawa cuma beberapa aja. Jadi ini kalau yang ini nih yang di bawah ini, semoga kelihatan ya di kamera ya. Kayak ini ada isinya tuh 6 blind box. Ini kalau misalkan pengen belinya satu set gitu. Nah, kalau misalkan yang biasanya tuh yang di mall-mall ini biasanya jualnya satuan. Nah, ini namanya Nomi. Kalau Nomi ini ada di
ini kayaknya ada di sini ya, kayak kalian bisa zoom sendiri, ini ada iniannya. Terus kalau ini namanya baby tree. Nah baby tree ini yang paling dasar banget kalau misalkan kalian pengen beli blind box, pasti kalian tahu ini, karena ini semua orang pasti tahu ini penyuka blind box gitu. Kayak ini nih semua orang pasti suka ini terus gitu. Terus ini juga ada namanya Naitang. Nah, Naitang ini nih punya banyak jenisnya. Kayak ini misalkan fruit, animal head gitu. Kayak jadi misalkan kalau ini kan dia full body. Nah, itu tuh ada juga yang misalkan kepalanya aja gitu dijualnya gitu. Emang jujur banyak sih jenisnya. Nah, kan tadi kakak juga sempat nyebut kalau kakak tuh mulai berbisnis blind box ini baru berjalan 4 bulan ya kak. Apa sih yang membuat kakak waktu itu kepikiran mau jualan blind box aja nih daripada barang-barang lain gitu? Sebenarnya karena itu tuh timingnya pas aja sih. Kayak aku tuh sempat pengen bikin bisnis. Aku tuh sempat udah punya beberapa ide bisnis. Kayak aku tuh udah ngumpulin beberapa ide bisnis yang emang aku tuh udah punya target. Kalau misalkan kuliahnya aku harus punya bisnis gitu. Karena sebenarnya bukan karena jurusan aku atau apa, tapi karena emang aku ngerasa aku pengen bisnis aja, kayak pengen mengisi kegabutan aku tuh dengan bisnis gitu, yang kayak kalau misalkan kita lagi main atau apa, tetap ada duit ngalir gitu, yang pengen tuh kayak gitu, aku prinsipnya kayak gitu. Nah makanya aku ngerasa kayak blind box ini kan bukan aku kan yang memproduksi, tapi aku cuman membantu untuk menjualkan. Nah makanya aku ngerasa ini kalau buat mahasiswa tuh cocok sih bisnisnya gitu, karena kita nggak harus gimana-gimana buat ininya, paling kita cuma ngambil barangnya aja gitu. Iya. Berarti kakak emang udah ada interest nih buat berbisnis. Nah, berarti emang udah passion ya dari sebelumnya, kayak udah di plan buat berbisnis, berarti kakak emang udah ada passion di bisnis ya? Bisa dibilang sih jujur iya, karena aku udah bisnis tuh dari SD. Walaupun dari SD tuh aku bisnisnya aku ngasal banget. Gimana tuh? Jujur ini lucu banget karena aku tuh bisnis kalau nggak salah kelas 3 SD. Itu tuh aku bisnis pulpen. Jadi tuh aku tuh dulu kalau nggak salah ya, ini aku lupa ingat. Semoga bener ya. Ini harusnya benar guys. Jadi tuh kayak aku jual pulpen. Jadi aku nitip ke bunda aku. Kayak misalkan aku bawa barang nih ke sekolah. Terus teman aku tuh kayak, ih ini lucu, kamu beli di mana gitu. Nah terus tuh kayak, oh ini aku dibeliin bunda aku gitu. Nah terus ya udahlah, aku kayak, aku mau dong, aku mau nitip. Nah gitu, mulai dari kata dia mau nitip itu, aku mulai coba menjual, walaupun jual tuh masih ngasal, karena harga pulpennya itu satunya 1.509 sekian gitu. Nah kan aku masih SD ya, aku nggak begitu tahu kan, maksudnya kayak ini berarti aku harus jual berapa ke teman aku, kan nggak mungkin kan kayak seperak-peraknya aku kasih kan ini gitu. Terus makanya aku bilang ke teman aku waktu aku jual pulpennya, aku bilang gini, ini kalau kata bunda aku harganya itu 1.509 sekian gitu. Tuh kayak oh ya udah, berarti aku bayarnya berapa? Ya tadi aja yang bayar aku sebutin gitu. Aku kayak gitu. Iya, aku justru malah kayak aku nggak tahu. Nah, terus makanya aku dikasih tahu sama bunda aku kayak ternyata kamu kalau jual 2.000 aja itu kamu udah untung gitu. Kamu jual 2,5 juga untung gitu. Nah, makanya aku mulai dari situ aku jualan pulpen. Pulpen yang kayak lucu-lucu gitu. Ada tuh kayak anak SD suka deh yang pulpen yang emang ada apa ya? Karakternya gitu ya? Bener karakter terus kayak di sekolahku tuh dulu kayak emang gak ada yang toko ATK yang main kayak gitu, yang buat pulpen kayak gitu, paling pulpen biasa aja. Nah itu makanya pada minat sih. Terus juga waktu kelas itu udah tuh aku nggak tahu kenapa tiba-tiba berhenti ya, tiba-tiba kayak udah aku nggak jualan pulpen lagi, kayaknya emang karena nggak ada yang nitip lagi sih. Nah terus kelas 5 SD aku jualan lagi. Aku jualan kayaknya sekarang masih ada deh sampai sekarang. Itu aku jualan bakpao yang warna hijau, tau nggak? Yang isinya tuh coklat. Oh, Yang di bawahnya tuh ada daun pisang, terus dia tuh bakpao warna hijau kecil. Kayaknya masih ada deh sampai sekarang. wow, itu kakak produksi sendiri apa? Nah, enggak, itu enggak produksi sendiri. Jadi enggak beda jauh sama yang pulpen tadi. Jadi kalau yang pulpen tadi kan tuh karena temen aku kan pengen nitip. Kalau yang ini karena temen aku pengen nyobain bakpao yang sering aku bawa. Bekal aku waktu masih SD. Nah, terus dia nitip nitip lagi, terus dia beli, terus tiba-tiba nyebar ke kelas-kelas lain.
Terus yang mau nggak mau aku jualan itu gitu. Terus jadi kayak sebelum berangkat sekolah tuh aku ngambil dulu di toko yang biasanya aku beli gitu sih. Oh, jadi kakak tuh melihat ada peluang bisnis nih dari teman kakak yang suka nitip gitu ya? Karena sebenarnya kayak lihat peluang, terus juga lingkupnya sih, kayak maksudnya di sekitar aku tuh nggak ada yang jual itu gitu. Jadi kayak kalau nggak mau ya pasti kalau mereka mau pasti belinya ke aku gitu. Terus aku juga ini kepanjangan nggak? Ini aku SMP aku juga bisnis. Oh, apa tuh ceritain aja? tapi bisnisnya tuh kayak emang bisnis yang online banget sih, online banget. Kayak aku tuh buka jasa convert gitu. Jadi kalau misalkan iya convert, jadi kayak misalkan kamu pengen ngubah ke bank A, kamu misalkan pengen transaksi nih ke bank A, terus sama ke bank B. Nah itu kan pasti misalkan biaya adminnya tuh 2,5. Nah gitu. Tapi kalau misalkan kamu pakai jasa aku, kamu tuh cuma dapetin dengan harga 1.500 atau mungkin 1.000 gitu. Ada kayak gitu. Dapat untungnya dari mana kalau kayak gitu? Nah itu dari yang tadi itu, yang emang kayak setiap transaksi itu pasti ada biayanya gitu. Jadi kayak misalkan kamu just tip aja, itu kan ada fee-nya kan, dan itu fee-nya tertera kan. Nah itu dari situ itu kurang lebih kayak gitu. Dan bahkan itu tuh kalau nggak salah pas zaman kelas 2 SMP sampai kelas 10 waktu awal masuk SMA itu kan sempat COVID. Nah itu makanya aku kayak lagi gencar-gencar juga kan, orang-orang pada megang HP terus gitu. Terus itu juga yang kayak transaksinya emang nominal tuh lumayan besar, kayak misalkan jutaan gitu-gitu. Interesting banget sih. Perjalanan bisnis kakak berarti udah dimulai dari SD ya, sampai sekarang di kuliah juga masih berbisnis nih. Nah, pastinya kalau udah mulai berbisnis dari kecil, kakak pasti udah mulai menghadapi ada beberapa rintangan nih yang terjadi saat mulai berbisnis. Nah, gimana sih cara kakak menghadapi rintangan-rintangan tersebut? Oke, mungkin kita sebut dari kendalanya dulu aja kali ya. Karena ini yang tadi aku sebutin, aku kan sempat bisnis yang jasa itu kan, yang jasa yang convert tadi, itu waktu SMP. Itu tuh aku sempat ketipu juga. Itu aku ketipu di nominal kalau nggak salah 4 juta, 3 juta lebih. Itu kalau bagi aku buat anak SMP jujur itu nominal gede banget. Apalagi kayak yang emang jarang ya anak SMP nggak tahu ya, ini kalau di lingkup aku itu anak SMP paling megang duitnya cuman 1 juta atau ratusan ribu kan. Nah itu makanya aku ngerasa itu aku down banget. Jujur itu aku down banget, kayak ini aku dapet duit dari mana lagi gitu. Nah terus aku sempet mikir, aku kayak nge-stuck sehari 2 hari, aku tuh nggak tahu harus ngapa. Karena kalau misalkan aku jalanin pun duit aku sisa dikit. Beneran kayak udah seseret itu, beneran sedikit itu duit aku. Terus aku kayak sampai ini aku gimana, aku sia-sia dong sama aku jalanin bisnis ini, aku sia-sia banget, aku ngerasa gitu. Nah tapi ya mau nggak mau kan aku bangkit. Itu aku muter otak, aku ambil cuman duit aku tuh kalau nggak salah sisa 500.000 dan aku mikir gimana caranya biar itu bisa 2 kali lipat gitu. Itu aku puterin lagi duitnya. Kalau boleh tahu gimana tuh strateginya? Aduh. Sebenarnya kayak lebih ke arah pokoknya kalau misalkan kalian lagi ada di posisi kayak gitu, misalkan di dalam bisnis kalian tuh kayak lagi ada di posisi kayak titik terendah banget nih. Kayak misalkan kalian lagi ngalamin rugi atau mungkin sepi atau mungkin ngerasa apapun itu, kalian harus pinter-pinter cari peluang sih. Jangan ngestak di situ aja. Soalnya kalau menurut aku kalau kalian diem doang, itu tuh nggak ada kemajuan. Pertama kalian nggak dapet duit, terus juga beban tetap dapat, stres juga dapat. Kan kayak itu triple kill dan emang jujur berat banget sih, kayak nggak ada jalan keluarnya kalau misalkan kalian diem doang gitu guys. Jadi emang harus bangkit lagi dan mengambil langkah selanjutnya ya kak. Gimana caranya tuh biar tetap jalan, maksudnya jangan ngestak gitu loh. Oke, I see. Nah ini kan tadi blind box kakak ini dijual di e-commerce ya. Nah kalau boleh tahu apa sih strategi yang kakak terapkan biar blind box ini tuh bisa bersaing sama produk-produk yang lainnya? Karena pasti banyak juga dong yang jualan blind box di e-commerce, apalagi di Shopee, di TikTok Shop itu aku lihat banyak banget. Jujur waktu aku kan mulainya tuh jujur kayak agak telat ya. Jatuhnya aku tuh orang-orang udah ada namanya nih. Aku baru terjun ke dunia itu. Gitu yang otomatis orang-orang tuh pada nggak tahu aku ini siapa. Oh ya, nama toko aku tuh Brokobi. Jadi kayak itu ada
filosofinya. Jadi kayak brokoli sama lebah gitu. Pokoknya ntar logonya tuh ada, pokoknya lebah pakai rambutnya tuh brokoli gitu. Nah terus aku tuh kayak ngerasa mau nggak mau kita harus bikin nama kan, kayak brandingan dulu. Aku cari tahu dulu sebenarnya target aku tuh siapa gitu. Kalau misalkan aku jualnya nih, ini kan aku targetnya tuh penyuka blind box atau mungkin kolektor ya. Yang dimana aku cari tahu dulu, misalkan aku jualnya tuh di komunitas dulu nih, yang misalkan di X. Itu aku jual dulu di situ. Terus aku tuh sebenarnya dulu sistemnya tuh aku harus live dulu, live TikTok gitu. Jadi kayak kalau misalkan aku nggak live TikTok, aku nggak ada orderan gitu. Oh wow. Jadi aku promosiinnya di situ. Jadi bahkan kalau misalkan waktu awal-awal banget itu aku bisa live TikTok. Misalkan aku baru bangun nih, itu aku sarapan, makan, aku sarapan, terus aku minum, pokoknya sholat, terus aku misalkan aku udah targetin, aku live TikTok dari jam 8 sampai jam 12 siang. Terus ntar dari jam 1 sampai jam 3 itu aku packing. Nah terus ntar pas malamnya lagi aku jeda, aku cuma istirahat kayaknya kalau nggak salah cuma 2 jam. Itu aku dari malam dari jam 7 sampai jam 12 atau mungkin jam 11 malam itu aku live lagi gitu. Jadi benar-benar ya. iya itu karena masih libur kuliah dan aku tuh kayak punya target sendiri. Jujur sebenarnya waktu awal tuh aku kayak mikir gimana caranya dalam waktu 2 bulan aku bisa di Shopee aku itu, di toko Shopee aku bisa tembus 1000 penjualan gitu. Walaupun sampai sekarang ternyata tidak tercapai ya itu ya gitu. Masih 500 pembelian sih gitu. Berarti yang terpenting itu kakak harus, kalau dalam berbisnis harus mengerti segmentasi pasar ya. Betul. Dan harus ngatur strategi juga ya buat promosinya. Betul, yang penting kayak kamu harus cari tahu dulu kayak apa yang beda dari toko kamu gitu. Jangan misalkan kamu belum punya, misalnya kamu baru banget bangun bisnis, tapi ternyata kamu tuh misal kamu jualnya tuh lebih tinggi daripada harga pasar. Yang mau nggak mau kan kamu harus effort gitu loh buat orang-orang tuh tahu kamu itu siapa gitu. Dan tuh mungkin tuh prosesnya bakal lebih lama sih kalau kayak gitu. Lebih lama ya. Betul. Nah, dalam perjalanan bisnis kakak nih, apa sih momen yang paling berkesan buat kakak yang kayak bikin kakak tuh mendapat pelajaran berharga dari momen itu? Sebenarnya kalau misalkan momen berharga itu ini sih di saat aku kan tadi kan aku sempat bilang kan kalau misalkan seharian itu aku ngabisin waktu cuma buat ini bisnis blind box ini. Kayak bahkan aku bahkan kayaknya nggak scroll TikTok tuh paling cuma 1 jam atau mungkin 30 menit. Karena tuh beneran yang aku anggapnya tuh kayak ya elah live doang, cuma tinggal duduk ngomong-ngomong doang, ya udah nggak sih gitu. Ternyata itu capek banget, jujur itu capek banget. Dan di sisi lain juga kan aku harus ikut organisasi juga kan yang di proker-proker lain juga. Ya mau gak mau juga aku harus balance. Nah terus mungkin yang paling berkesan itu di saat aku tuh sehari pernah tembus kalau nggak salah 40 orderan itu waktu aku live. Itu dalam satu waktu. Dan aku kan kayak punya prinsip kan, di toko aku itu dikirimnya tuh hari itu juga. Oh iya. itu jujur sebenarnya aku lumayan aku agak gila sih tuh, aku jujur aku jatuhnya karena yang handle semuanya kakak sendiri. Nah, iya itu karena aku ngerasa aku tuh berambisi banget, aku ngerasa aku bisa sendiri semuanya sendiri, tapi ternyata itu aku kewalahan banget karena di sisi lain aku harus ngerekap. Aku harus ngerekap orderan yang masuk, kayak transaksi yang emang bener-bener transaksi, karena juga kadang ada transaksi yang emang nipu gitu ya jatuhnya. Nah, terus juga aku juga harus packing gitu. Dan di sisi lain juga aku harus ngedata, aku harus live juga gitu. Dan itu jujur bener-bener Sibuk ya. iya. Nah dari situ aku kayak aku mikir kayak capek banget dan aku harus ngejar pick up juga. Jadi kalau kan aku kan online ya, dan mau nggak mau tuh di pick up sama ekspedisi atau kurir. Nah itu tuh ada waktunya. Jadi kayak misalkan aku tuh start packing dari jam 1. Nah terus ntar di pick up tuh jam 4 atau jam 5. Dan 40 order itu aku harus kejar. Dalam waktu seharian gitu ya? Iya. Nah tapi aku tuh kayak sempet mikir buat kayaknya aku harus rekrut orang deh gitu. Tapi aku tuh masih belum yakin gitu. Aku masih belum yakin sama kayak diri aku karena itu kan
bisnisnya masih belum terlalu besar juga kan. Iya. Dan aku mikir kayak kayaknya nanti aja deh gitu. Itu sebenarnya itu nggak boleh kayak gitu. Karena kalau misalkan kalian rekrut orang pun kan kalian membuka lapangan pekerjaan juga dan itu meringankan beban kalian juga dan gitu. Kayak kalau menurut aku kalau misalkan emang pengen bisnisnya bertahan lama tuh nggak bisa dijalani sendiri. Itu yang aku dapetin sih. Iya benar-benar karena kalau misalkan dijalani sendiri itu beneran bikin capeknya tuh ekstra banget, ekstra banget, itu beneran capek banget jujur. Apalagi kalau misalnya kakak udah mulai kuliah ya, itu kan posisinya kakak lagi libur ya. Kalau mulai kuliah mungkin udah nggak kepegang tuh. Itu sebenarnya kalau nggak kepegang sih enggak, karena aku tuh kayak aku tuh targetin gitu loh. Jadi kayak misalkan selama kuliah ini aku tuh jualannya malam aja gitu. Ntar setelah itu sehabis jualan langsung aku packing gitu. Jadi ntar besoknya tinggal kayak misalkan dari pagi sampai sore tuh aku fokus kuliah atau mungkin organisasi gitu. Jadi ada pembagian waktunya ya. Iya, bisnis, bener. buat kuliah sama buat organisasi. Bener, walaupun sebenarnya tuh kan orang-orang biasanya kayak pada main kan, kayak pada nongkrong atau apa. Nah itu sebenarnya harus direlain sih. Kalau misalkan pengen bisnis, ya emang bener-bener pengen jalan, harus ada sesuatu yang direlain gitu. Nah, tadi kan kakak juga sempat mention kalau kakak tuh punya prinsip-prinsip dalam berbisnis. Nah, selain prinsip kakak yang harus apa sih tadi harus ngirim orderannya di hari itu juga, apa ada prinsip lain lagi nggak yang kakak terapin? Oke, mungkin kalau ini jatuhnya kayak UVP dari bisnis aku kali ya, kayak misalnya dari toko aku, kayak yang hal yang uniknya itu mungkin aku fast response sih. Kayak kalau misalkan ada apa-apa fast respon dan kalau misalkan barangnya itu uh, nggak ori atau KW, itu boleh dibalikin ke aku gitu. Atau mungkin kalau misalkan aku ternyata salah kirim, itu aku bakal tanggung jawab juga sih gitu. Jadi kakak nerapin kayak garansi gitu ya? Nah tapi sebenarnya ini tips and trick aja sih buat bisnis. Kalau misalkan ini kalau buat di aku, kalau misalkan aku tuh dari dulu aku selalu komitmen, bukan komitmen juga sih, tapi kayak aku lebih ngutamain aku nggak promosiin bisnis aku tuh ke teman-teman aku gitu. karena tuh kadang temen tuh bisa aja kasihan, terus kita jadi nggak tahu sebenarnya bisnis kita tuh kurangnya apa gitu. Dan juga aku tuh pengen aku ngerasa kalau misalkan ini kan kita nggak tahu ya ke depannya tuh bisnisnya bakal kayak gimana gitu-gitu kan. Maksudnya kayak pasar tuh bakal naik atau turun gitu. Yang mau nggak mau tuh kita harus lebih, kalau misalkan kita nggak promosiin ke temen tuh kita lebih ringan aja sih bebannya kalau menurut aku. Kita kayak jadi lebih tahu peluangnya tuh gimana, terus juga nggak nggak ada rasa nggak enakan juga buat bisa aja kan teman kalian pengen harga murah atau apa gitu kan. Itu sih. Nah, itu jadi insight baru juga sih buat aku karena biasanya dalam berbisnis tuh kita nargetin orang-orang terdekat dulu ya, tapi ini kakak malah tidak menargetkan teman-teman kakak. Iya, karena mungkin bisa aja teman-teman aku, teman kuliah aku bahkan nggak tahu kalau misalkan aku punya bisnis ini. Beberapa. Ya bahkan tadi pas kakak tanyain ke rekan-rekan chat yang lain belum semuanya tahu ya. Betul banget. Wah, keren banget sih kak. Nah, apa sih strategi yang kakak lakukan untuk mempertahankan pelanggan kakak, kayak agar mereka tuh mau beli lagi dari kakak? Sebenarnya kita harus lihat ini juga sih, kayak yang lagi rame di pasar tuh apa gitu. Jadi kayak nggak mungkin selamanya aku tuh jual produk yang sama gitu. Karena aku tuh dulu waktu liburan itu tiap 2 minggu sekali aku pergantian barang. Jadi jenisnya tuh bakal aku bedain. Dan aku punya target juga selama 2 minggu itu harus habis barangnya mau nggak mau gitu. Tetap blind box, tapi Tetap emang jenisnya aja yang beda. tetap blind box. Tapi kan iya karena di blind box itu tuh tiap kalau nggak salah, misalkan kayak gini, ini baby tree ini bisa aja dalam waktu 1 bulan itu dia ngeluarin 2 versi baru lagi, gitu. Iya. Jadi seasonal gitu ya? Betul. Tapi kadang juga ada beberapa emang yang masih tinggi juga sih peminatnya. Nah kalau misalkan yang masih tinggi tetap kadang aku ambil juga barangnya gitu. Nah, kan di online ini pasti kita butuh yang namanya literasi digital ya. Itu kakak gimana sih cara mempelajari kayak biar kakak tuh bisa memaintain produk kakak
bisa laku terjual di e-commerce? Mungkin balik lagi sih, kita kayak perlu branding juga. Menurut aku tuh branding tuh perlu banget karena orang-orang tuh jadi tahu toko kalian tuh kalian itu siapa gitu, kalian tuh jual apa gitu. Dan aku tuh juga sebenarnya yang balik lagi sih aku pintar ngelihat apa yang lagi rame, apa yang lagi dibutuhin gitu. Terus juga kadang tuh customer aku tuh bahkan mereka yang nanya kayak, "Kak, ada produk ini enggak? Aku mau beli." Bahkan sampai kayak gitu. Dan juga aku tuh di awal aku ngasih free gift buat para customer aku. Jadi kayak misalkan mereka beli maupun beli 1 ataupun beli 5, beli 4, itu bakal tetap aku kasih free gift gitu. Itu juga salah satu cara biar orang pelanggan-pelanggan tuh loyal ya ke toko kakak. Keren banget sih kak. Nah jadi kakak ada rencana nggak nih ke depannya bisnis kakak mau kayak gimana? Apa mungkin mau di-expand dengan menjual produk lain di luar blind box atau gimana nih kak? Sebenarnya ini kan aku kayak ngerasa blind box tuh ada naik ada turunnya kan. Dan aku tuh juga mikir kayaknya aku harus ada produk baru lagi. Dan juga sekarang tuh sebenarnya aku punya partner sebenarnya. Aku sekarang tuh udah punya partner bisnis. Sekarang tuh lebih ini sebenarnya spill dikit-dikit aja sih. Aku tuh lagi jualan jaket gitu. Tapi aku spill tipis-tipis aja ya. Gitu. Karena itu beneran baru banget sih, kayak kalau nggak salah sekitar 2 mingguan gitu. Emang udah ada rencana buat expand ya ke di luar blind box ini ke produk lain. Nah, kakak ada nggak sih tips atau saran buat mahasiswa yang mau nih mengikuti jejak kakak yang mau mulai berbisnis tapi mungkin masih takut? Itu gimana tuh kak? Oke, kalau dari aku tuh pertama kalian tuh jangan takut buat mencoba gitu. Karena kalian pasti tahu kan kayak dari Gen Z itu kebanyakan cuman idenya aja nih, cuman bikin nama doang, bikin postingan coming soon di Instagram, tapi nggak dilanjut, udah nge-stuck di situ-situ aja. Nah itu jangan kayak gitu, kalian harus keluar dari zona nyaman kalian harus mencoba, karena kalau misalkan kalian nggak coba, kalian nggak tahu gitu. Dan aku tuh juga sempet mikir selama aku kuliah itu, aku ngerasa kayaknya nggak bisa deh dijalanin sambil kuliah, tapi ternyata tuh bisa, asal kalian bisa bagi waktu gitu. Kalian harus tahu sebenarnya prioritas kalian tuh apa, target bisnis kalian itu apa, kalian tuh harus tahu ke situ gitu. Dan aku tuh juga sempat nanya ke teman aku, dia tuh bisnis ekspedisi yang barang berat gitu, yang fuso, yang gitu-gitu, yang emang ekspor impor. Nah itu tuh kayak dia ngasih tahu kalau misalkan emang bisnis udah jalan, itu tetap jalanin aja, mau sepi mau rame tetap jalanin, karena bangun bisnis itu nggak mudah dan idenya tuh juga nggak mudah gitu. Dan kayak kalau misalkan mulai dari awal lagi tuh butuh kesabaran lagi, effort lagi gitu kan, mau nggak mau intinya kalian tuh tetap kalau misalkan kalian punya bisnis tetap jalanin aja, mau apapun tuh tetap jalanin karena nggak tahu meledaknya lagi tuh kapan gitu. Jadi intinya kita harus tetap berusaha dulu ya. Tetap jalanin aja sih. Dan harus ngertiin juga gitu. Iya, kayak pokoknya tetap harus jalanin, jangan sampai tuh tiba-tiba berhenti nggak jelas, terus kayak mut-mutan jualannya tuh jangan sampai karena kayak gimana guys gitu, kayak susah bangun bisnis tuh dari nol tuh susah banget gitu. Jangan sampai kayak kalian tuh malah sia-siain itu gitu. Nah, akhir nih kak, pesan atau motivasi apa sih yang mungkin kakak ingin berikan kepada pendengar podcast ini? Oke, sebenarnya tadi sih udah disebutin ya sebenarnya. Tapi ya pokoknya aku intinya tuh kalian jangan takut buat mencoba karena kalau misalkan kalian nggak pernah mulai atau bahkan sedikit pun kalian belum mulai itu nggak bakal ya kalian bakal di situ aja, kalian bakal nge-stuck, kalian nggak bakal berprogres dan ya udah kalian nggak bakal berkembang gitu. Kalian pokoknya harus nekat. Pertama tuh harus nekat dan kalian harus pintar-pintar cari peluang karena percuma kalian jualan tapi kalian nggak tahu sebenarnya kalian pengen jualan ke siapa gitu. Dan kalian harus fokusin pengen jualan itu ke siapa. Kayak misalkan aku kan ini ke blind box, ya otomatis aku harus fokusinnya ke komunitas blind box atau mungkin kolektor atau mungkin ibu-ibu yang penyuka blind box yang emang pengen beliin buat anaknya atau mungkin buat pacarnya gitu. Pokoknya harus tahu dan juga harus memperluas pasar kalian gitu. Karena aku tuh jualan di TikTok Shop. Terus aku jualan di Shopee. Aku juga jualan di Twitter juga. Terus juga kalau misalkan pengen belinya tuh juga bisa lewat WhatsApp gitu-gitu juga sih. Nggak harus lewat Shopee.
Jadi ya intinya kakak tuh kalau ingin mulai berbisnis harus melihat dulu peluang yang ada ya, terus harus eh, meng- eh, mempertahankan spirit untuk berjualan itu ya. Oke, oke mungkin itu aja Kak. Terima kasih banyak atas waktunya ya. Semoga sukses selalu. Thank you.